warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Sokapuri dengan nomor NIM 19020098. Berikut saya akan menjelaskan mengenai komposisi penduduk dalam mata kuliah demografi. Apa sih komposisi penduduk itu? Kalau dilihat dari asal muasalnya, komposisi itu identik dengan susunan. Nah, komposisi penduduk di sini adalah struktur atau gambaran penggolongan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Jadi, komposisi penduduk itu dalam pengelompokan ini sangat penting dalam rangka menentukan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui karakteristik dari komposisi penduduk itu. Jadi, karakteristik inilah yang bisa membuat dikelompokkannya suatu penduduk. Itu di sini ada beberapa karakteristik komposisi penduduk. Yang pertama akan saya jelaskan adalah berdasarkan geografis. Dari asal kata geografis identik dengan wilayah atau tempat. Jadi intinya karakteristik geografis adalah karakteristik yang berfokus pada suatu penduduk di wilayah tertentu. Contohnya ada penduduk yang tinggal di pedesaan ataupun perkotaan. Kemudian ada komposisi penduduk berdasarkan demografi. Contohnya itu suatu penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, jumlah usia wanita subur ataupun jumlah anak. Nah, yang ketiga itu ada komposisi berdasarkan sosial. Di sini berdasarkan identitas sosial. Contohnya berdasarkan pekerjaan tertentu. Ada yang bekerja sebagai pegawai, ada yang bekerja sebagai karyawan swasta, ada yang bekerja sebagai pedagang dan lain. Dalam komposisi sosial ini, selain berdasarkan pekerjaan, ada juga yang berdasarkan status perkawinannya. Misalnya yang sudah menikah, yang sudah bercerai ataupun yang belum menikah. Kemudian selain itu juga ada dari tingkat pendidikan SMA ataupun tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya itu adalah karakteristik dari segi ekonomi. Di sini ada ekonomi tingkat ke bawah, tingkat menengah ataupun tingkat atas. Ini itu tergantung dari segi pendapatannya. Dari segi kurang dari 5 juta ataupun lebih dari 10 juta. Ini termasuk dalam komposisi berdasarkan ekonominya. Nah, sekarang saya masuk ke komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Nah, di sini itu penting dalam demografi dan sering digunakan untuk kegiatan perencanaan pembangunan. Saya akan memberikan contohnya di PowerPoint. Ini adalah contoh dari komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Di sini dapat kita lihat ada kelompok umur, jenis kelamin, dan jumlah totalnya. Dari sini kita dapat melihat rentang umur yang berusia produktif dan usia subur. Seperti salah satu contohnya yaitu umur 5-19 tahun adalah umur yang digunakan untuk kegiatan wajib belajar. Dan umur 20-44 tahun adalah. Sekarang saya lanjut untuk masuk ke ukuran dalam komposisi penduduk. Di sini ada 5 buah ukuran dalam komposisi penduduk. Yang pertama yaitu umur median. Umur median digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok umur tertentu. Yang kedua yaitu rasio kependudukan. Itu angka yang menyatakan perbandingan antara usia produktif dan usia non produktif. Usia produktif adalah penduduk yang berusia di antara 15-64 tahun. Sedangkan yang non produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Nah, kemudian ada rasio dari jenis kelamin, yaitu perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan. Keempat dalam ukuran komposisi penduduk yaitu angka melek huruf, yaitu ukuran yang menunjukkan banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf per 1000 penduduk. Dan yang terakhir yaitu angka partisipasi sekolah, yaitu jumlah penduduk yang masuk ke sekolah, baik itu dalam tingkat SD, SMP, SMA, maupun tingkat perguruan tinggi. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu model piramida penduduk. Di sini ada 5 model piramida penduduk. Model yang pertama yaitu berbentuk segitiga, di mana model ini menjelaskan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi dan kematian yang tidak terlampau tinggi dan umur median rendah, sedangkan rasio ketergantungan tinggi. Bentuknya adalah seperti segitiga segini. Selanjutnya, piramida yang kedua yaitu berbentuk segitiga namun memiliki cekungan. Di sini tingkat kelahiran yang tinggi beberapa waktu sebelumnya, sementara kemiringan yang curam menunjukkan dampak tingkat kematian yang tinggi, terutama kematian pada bayi. Model yang ketiga yaitu jumlah kelahiran begitu rendah, dan karakteristik yang dimiliki piramida ini yaitu umur median sangat tinggi, dengan rasio ketergantungan yang sangat rendah. Bentuk piramida penduduk ini memiliki kerucut dan agak sedikit cembung dari bawahnya. Model yang keempat yaitu umur median cenderung meningkat dan rasio ketergantungan meninggi yang disebabkan oleh tingginya proporsi penduduk tua. Model piramida ini berbentuk seperti peluru. Dan model piramida yang terakhir yaitu berbentuk trapesium di bawahnya dan agak menyengkung di kiri dan kanannya. Model ini di mana penurunan tingkat kelahiran secara drastis dengan tingkat kematian bayi yang semakin menurun. Jumlah penduduk usia 15 tahun pun lebih banyak dibandingkan jumlah umur 0-14 tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu distribusi penduduk. Distribusi penduduk ini terbagi dua, yaitu distribusi penduduk berdasarkan geografis dan distribusi penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Sekian materi mengenai komposisi penduduk yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.